Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Saya akan mulai kuliah statistik industri 1 ya. Dan saya akan mengulangi presentasi dan juga nanti kita coba uji hipotesis ya. Kita mulai mencoba. Jadi nggak putus ya sebenarnya. Teman-teman masih bisa lihat presentasi saya ya layarnya? Masih bisa, Pak. Oke, nanti tolong ngasih tahu ya andai kata putus ya, dan saya tidak tersadarkan kalau putus. Baik teman-teman sekalian, saya sudah menyertakan 3 buah file, yaitu nanti panduan saya presentasi, file PPT, kemudian juga bukunya ya, khususnya nanti di bab berapa ya? Di bab 8 ya, chapter 8. File bukunya ada, nanti juga kita mengerjakan tugas dari sini. Kemudian ini adalah tabel statistik ya. Nah ini tabel statistik. Kita juga nanti membutuhkan tabel statistik dalam mengerjakan uji hipotesis. Baik teman-teman sekalian, saya mulai dari sini ya. Nah, mungkin saya sudah pernah menyampaikan bahwa uji hipotesis itu nanti kalau dibagi secara general ada 3 ya, yaitu uji hipotesis dengan metode normal distribution, atau nanti uji hipotesisnya dengan menggunakan angka Z, sehingga nanti kita membutuhkan yang namanya tabel Z ya. Kemudian ada uji hipotesis yang menggunakan metode uji T, ya, T hipotesis testing, di mana ketika kita mengerjakan uji hipotesis ini, itu nanti kita membutuhkan tabel T, ya. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita mengerjakan uji hipotesis dengan metode ANOVA, ya, kita ANOVA itu menggunakan metode F, maka nanti kita butuhkan tabel F ya. Apa perbedaannya teman-teman? Nah, silahkan dicatat perbedaannya. Jadi kalau uji hipotesis normal distribution atau hipotesis umum itu nanti tidak diketahui variannya. Jadi pada parameter sampelnya itu tidak diketahui nilai variansinya ya. Nah, kalau tidak diketahui nilai variansinya, hanya diketahui standar deviasinya, maka nanti kita gunakan uji Z. Kemudian kapan kita menggunakan uji T? Ya berarti kalau kita mengetahui nilai variansinya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan uji T adalah jika jumlah populasi yang dibandingkan itu maksimal 2. Oke ya, maksimal 2. Jadi saya masuk sini dulu. Jadi bisa membandingkan satu populasi dengan satu buah nilai, itu disebut dengan one sample t-test, atau yang kedua ini adalah membandingkan satu kelompok populasi dengan kelompok populasi lain. Ya, itu kan dua populasi ya. Kalau 2 populasi, maksimal 2 populasi, itu kita bisa menggunakan hipotesis dengan uji T.
Tetapi jika lebih dari 2, 3 atau lebih, maka kita tidak lagi menggunakan uji hipotesis T. Kita harus menggunakan ANOVA hipotesis testing. Suka ada yang menyebut dengan uji ANOVA, suka ada yang menyebut dengan uji F. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaannya ya. Sekali lagi, kalau kita membandingkan 3 sampel atau lebih, itu kita hanya bisa menggunakan uji ANOVA. Kalau maksimal 2, ya maksimal 2 sampel, kita membandingkan maksimal 2 kelompok sampel, kita bisa menggunakan uji T. Ya, ini yang 2 ini, 2 metode ini adalah membandingkan 2 kelompok sampel, sementara yang one sample test adalah membandingkan 1 kelompok sampel dengan sebuah nilai. Kalau variansinya tidak diketahui, maka kita gunakan uji hipotesis dengan metode Z. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya? Saya masuk ke soal. Jadi misalkan di sini di halaman 227 di sini ada example 8.1 ya. Kita akan coba pahami soalnya dan kemudian kita akan mencoba melakukan uji hipotesis tersebut. Minggu kemarin teman-teman sudah menemukan referensi bahwa uji hipotesis itu ada prosedurnya ya, ada urutannya, step 1, step 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat di sini bahwa ketika kita mengerjakan uji hipotesis itu nanti ada urut-urutan prosedurnya. Dan saya juga meminta teman-teman mengikuti urut-urutan prosedur yang sudah dicontohkan, begitu ya. Jadi biar kelihatan lebih mudah untuk dibaca, untuk dikoreksi. Baik teman-teman, di persoalan ini saya awali penjelasannya dari sini. Kelihatan ya, bisa dibaca? Atau perlu diperbesar lagi? Bisa dibaca, Pak. Nah, ya, oke, baik. Saya awali dari sini. A researcher decide to test this result by repeating the basic study at a local restaurant. Ya, jadi akan melakukan sebuah tes dengan mengulangi basic study ya pada sebuah restoran lokal. Kemudian dikatakan waitresses and waiters, pelayan di restoran ya, itu routinely wear white shirts with black pants. Jadi pelayannya di situ di restoran tersebut itu hampir setiap hari rutin begitu itu menggunakan atasan putih, shirt itu kaos ya, kaos putih dengan celana hitam, oke ya. And the restaurant records indicate that the whitelist tips from male customer average mu is 15.8% with a standard deviation of sigma is 2.4 percentage point ya. Jadi si restoran itu juga mencatat bahwa ada indikasi bahwa pelayan perempuan ketika mendapatkan tips ya dari customer yang laki-laki itu rata-rata katanya, rata-rata tipsnya itu
sebesar 15,8% ya, rata-rata lumayan gede juga ya. Kalau jajannya 100.000 berarti ya rata-rata ini di atas 50.000 ya tipsnya itu. Dengan standar deviasinya adalah 2,4%. Teman-teman tolong masih ingat ya hubungan antara mu dengan standar deviasi. Harapan saya teman-teman masih ingat ya. Saya jalankan dulu OneNote. Jadi kalau kita menggambarkan, nah ini ya, kalau kita menggambarkan sebuah distribusi data seperti ini, distribusi data, dan kita anggap data tersebut berdistribusi normal, sehingga bentuk kurvanya itu seperti lonceng begini ya, maka yang dikatakan mu biasanya adalah titik tengah yang sekaligus berhimpitan dengan titik puncak. Titik tengah ini menjadi mu, begitu kan ya? Nah, lantas apa hubungannya dengan standar deviasi? Atau hubungannya adalah simpangan ke kanan ataupun ke kiri, ya. Simpangan ke kanan ataupun ke kiri, misalkan kita anggap simpangannya itu berada di titik ini, ya. Nah, ini berarti simpangan ke kanan, ini simpangan ke kiri. Nah, simpangan itu jaraknya itu bisa kita tinjau dari nilai standar deviasinya atau sigmanya, gitu ya. Nah, ini sigma ke kanan. Oh ya, titik tengah itu mu, titik tengah itu kan sama dengan Z sama dengan 0, oke ya. Nah, kalau sigma ke kanan ini berarti kita anggap positif 1, misalkan simpangan ke kanannya, maka di sini artinya sama saja dengan Z 1, gitu kan. Nah, sementara kalau simpangannya ke kiri, itu kan kita jaraknya kita beri -1. Minus itu hanya melambangkan arahnya saja, ya. Nah, sehingga di sini nilai Z-nya berapa? Simpangan ke sebelah kirinya. Ya, karena di situ jaraknya adalah -1 dari 0 ya, maka di sini Z-nya juga bernilai sama dengan -1. Sekali lagi, tanda minus ini hanya menyatakan arahnya. Itu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak lupa hubungan antara mu, Z sama dengan 0 dengan standar deviasi. Ya, mohon diingat. Baik, saya lanjutkan. Di sini sudah ada data rata-rata, diketahui ya, kemudian sigma juga diketahui. Dan di sini juga dilanjutkan disebutkan bahwa the distribution of tip amount is roughly normal. Jadi ya berdistribusi normal ya, kalau saya artikan secara bebas. Kemudian juga during the study, the waitresses are asked to wear red shirt, and the researcher plan to record tips for a sample of N sama dengan 36 male customer. Jadi di sini juga sudah ada data ya, diketahui bahwa jumlah sampelnya atau N-nya, N kecil itu diketahui sebanyak 36 customer pria. Baik, apa yang ditanyakan ya? Sudah ya, baik, saya lanjutkan dulu ya. Apa yang ditanyakan? Di sini si peneliti, the researcher, can conclude that wearing the color red does appear to have an effect of tipping. Ya, jadi
si researcher itu ingin dapat menyimpulkan bahwa menggunakan kaos berwarna merah itu ternyata mempunyai efek terhadap tip. Kalau tadi pada saat normal kan si white resist-nya itu menggunakan kaos putih dengan celana hitam ya. Nah, jadi apakah kesimpulan ini bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari uji hipotesis? Oke, ya. Yang menjadi pertanyaan itu. Nah, lantas bagaimana cara uji hipotesisnya? Untuk uji hipotesisnya ada 4 langkah di sini ya, berdasarkan buku ini. Ada 4 langkah untuk uji hipotesis. Yang pertama adalah kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui. Ya. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Oke, kita harus saya tuliskan di sini step 1 gitu ya. Apa yang diketahui? Tadi apa yang diketahui? Yang terakhir kita mengetahui bahwa kita tahu N-nya sama dengan 36. Oke ya. Kemudian tadi juga kita mengetahui bahwa mu-nya berapa tadi ya mu-nya? Apa ini namanya? Ini sigma ya, standar deviasi. Standar deviasi di sini diketahui 2,4. Sementara mu-nya adalah 15,8 ya, gitu. Sigmanya 2,4. Sementara mu-nya itu 15, apalagi saya 15,8 ya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya ya, mohon maaf kalau tulisan saya jelek ya, karena keterbatasan ini menulisnya menggunakan mouse cukup sulit. Apakah penggunaan kaos merah, kan tadi begitu ya? Apakah penggunaan kaos merah, kita lihat lagi yang ditanya. Ini ya, apakah penggunaan kaos merah, the color red, wearing the color red does appear to have an effect of tip ya, mempunyai, saya singkat ya, punya efek signifikan jelek banget tulisannya, terhadap tip. Nah, gini ya. Jadi kita juga harus menuliskan apa yang ditanyakannya agar kita paham ketika ketika kita menuliskan jawaban dari uji hipotesis ini. Baik, teman-teman. Setelah kita tahu yang diketahui, yang ditanya, apa selanjutnya? Lihat step 1 itu di sini step the hypothesis ya. Jadi kita menuliskan kalimat hipotesisnya. Jadi setelah ini, setelah kita menuliskan diketahui ditanya, maka kita lanjutkan dengan menuliskan kalimat hipotesisnya. Kalimat hipotesis ada 2 ya, yaitu H0 dan H1. Oke ya.
Untuk kasus ini, sekali lagi, tolong teman-teman ingat, ini di sini sudah dituliskan nih, in general, ya, the null hypothesis states that there is no change, no effect, no difference. Atau kalau dalam bahasa saya yang kemarin, H0 itu, ya, H0 itu adalah kalimat hipotesis yang ingin ditolak. Berikutnya lagi, H0 itu kalimat bernada negatif. Ini konsisten dengan teori yang dituliskan di buku sini ya, yaitu null hipotesis mengindikasikan atau states that there is no change, no effect, no difference. Begitu ya. Maka apa kalimat H0-nya? Nah, kalimat H0 ini sendiri itu dikaitkan dengan pertanyaannya. Pertanyaan tadi, apakah penggunaan kaos merah itu punya efek yang signifikan terhadap tip? Di data diketahui bahwa rata-rata pemberian tip adalah 15,8. Rata-rata tip ya, ketika pakai kaos putih adalah 15,8. Lantas, kalau kita kaitkan dengan teori, kenapa ini nggak mau diturunkan ke bawah? Kalau kita kaitkan dengan teori pembuatan kalimat H0, begitu ya, maka teman-teman bisa menuliskan kalimat H0-nya dengan cara ini ya. H0, kelihatan nggak teman-teman sekalian? Kurang besar. Gimana ya cara ngebesarinnya? Oh, ini dia. Oke, saya gedein 20. Ya. H0-nya adalah, kan di sini kalimatnya negatif ya. Apakah punya efek yang signifikan terhadap tip? Kalimat negatifnya adalah penggunaan kaos merah ya tidak berefek signifikan terhadap pemberian tip. Oke, paham teman-teman sekalian? Itu H0-nya. Atau kalau dituliskan dalam kalimat matematis, maka H0 ini bisa dituliskan dengan ya H0-nya H0 itu bisa dituliskan pemberian tipnya berapa tadi? 15,8 ya. Maka H0-nya sama saja dengan tidak berefek kan ya. Jadi mau pakai kaos putih, mau pakai kaos merah, rata-rata pemberian tipnya tetap saja sekitar 15,8. Nah, dua kalimat hipotesis ini, baik yang dituliskan dalam bahasa Indonesia maupun yang dituliskan dalam kalimat matematis, ini sama artinya. Ya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, karena H0-nya bernada seperti itu, ya, maka di sini H1-nya kebalikannya kan gitu ya. Penggunaan kaos merah mempunyai efek signifikan terhadap pemberian tip. Punya efek yang signifikan. Kalau dituliskan dalam kalimat matematis gimana?
Kalau tidak berefek berarti sama aja tetap dengan 15,8. Kalau H1-nya punya efek ya yang signifikan, salah ini, H1 gitu ya. Maka kalimat matematisnya adalah mu. Nah, teman-teman sekalian, ingat lagi bahwa dua metode uji hipotesis itu ya, ada dua metode, yaitu metode pakai mana kalimatnya? Oh, di sini. Yaitu metode kalimat two-tail dan metode kalimat one-tail. Minggu kemarin juga sudah dibahas ya, bahwa two-tail itu adalah peninjauan uji hipotesis berdasarkan dua sisi, dari sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, kalau two-tail, efek terhadap pengujiannya apa? Efeknya itu hanya melihat apakah dia sama ya, atau apakah dia sama atau tidak sama. Jadi sama atau tidak sama dengan ya. Nah, gini. Jadi kalau kita pakai metode two-tail test, kalimatnya two-tail, jadi kita di sini baik pada H1 maupun H0 itu tidak bisa menjudge atau mengambil kesimpulan bahwa ini lebih besar atau lebih kecil. Hanya bisa mengambil kesimpulan apakah sama atau punya efek. Punya efek itu ya artinya tidak sama dengan, gitu aja. Ya. Sampai sini bisa dipahami kah teman-teman sekalian? Ini baru step 1, yaitu pembuatan kalimat hipotesis. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Pada kemana nih yang lain? Bisa, Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih. Kita baru sampai step 1 ya, teman-teman. Step 1 ini kan membuat kalimat hipotesis. Tapi kan di sini, di buku pedomannya pun, ya, mu ya, sama dengan, Fernando mau menyampaikan sesuatu? Tidak, Pak. Oke. Ini mu sama dengan 15,8 ya. H0 sama ya dengan yang saya buat ya. Tuh. Oke. Lanjut, setelah step 1. Nah, ini juga ya sama ya, H1-nya ini ya. Tuh, kan di sini dituliskan will be different. Pokoknya punya efek sama atau tidak punya efek. Tidak punya efeknya tuh nggak tahu lebih baik, lebih banyak dari 15,8 atau lebih sedikit, nggak tahu. Karena kita pakai metode two-tail test, begitu ya. Nah, maka dituliskan saja will be different atau tidak sama dengan. Berikutnya, step 2-nya apa? Step 2-nya itu adalah menetapkan kriteria untuk pengambilan keputusan, ya, menetapkan kriteria. Apa yang dimaksud untuk menetapkan kriteria? Saya tuliskan dulu sebentar ya di sini. Jadi setelah step 1, maka teman-teman lanjutkan dengan step 2 tadi, set the criteria ya. Set the criteria for decision. Apa yang diperlukan? Oke, ini yang pertama yang diperlukan. Yang diperlukan adalah yang pertama alpha level. Ya, ini alpha level. Teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan alpha level?
Belum, Pak. Belum tahu. Baik. Ada yang menyebutkan dengan alpha level, ya. Jadi ini adalah alpha ya, simbolnya. Ini alpha. Jadi yang pertama perlu kita tahu dari step the kriteria di step 2 adalah kita akan menetapkan nilai alpha ya. Ada yang menyebutnya dengan alpha level, ada yang menyebutnya dengan angka signifikan, ya. Angka atau level ya. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya signifikansi. Baik teman-teman sekalian, alpha level atau angka signifikan ya itu ada kaitannya dengan angka kepercayaan. Jadi pada sebuah penelitian statistik itu biasanya ditetapkan angka kepercayaan, sebuah nilai angka kepercayaan. Nah, kita lihat pada soal ya. Jadi cari tahunya itu kita lihat pada soal di sini. Nah, dari yang teman-teman lihat di soal ini, ya, silahkan teman-teman perhatikan apakah di situ didefinisikan angka kepercayaan. Angka kepercayaan itu kalau bahasa Inggrisnya kepercayaan apa tadi? Apa teman-teman angka kepercayaan itu? Ayo teman-teman, apa bahasa Inggrisnya angka kepercayaan? Bukan trust number ya, confidence. Ya, confidence number. Nah, apakah di sini itu ada menyebutkan confidence number ataupun significance level ya di sini. Kalau teman-teman perhatikan soal itu sama sekali tidak menyebutkan confidence level, confidence number ataupun juga significance level, significance number ya. Di soal itu tidak disebutkan sama sekali. Artinya apa? Artinya kalau di soal itu tidak disebutkan, maka alpha levelnya itu kita gunakan kesepakatan yang tidak tertulis yang sudah dipercaya oleh peneliti-peneliti statistik, yaitu alpha levelnya bernilai 5% atau 0,05. Ya, sampai di sini paham kenapa nilai alfanya bernilai 0,05? Paham teman-teman sekalian? Halo? Apakah teman-teman paham kenapa di step 2 sekarang ini nilai alfanya bernilai 0,05? Kenapa tidak ada yang merespon ya? Juliana, bisa mendengar saya? Jody, Gervasio? Jody, Gervasius? Apakah paham kenapa nilai alfanya di sini dituliskan 0,05? Konversi jadi 5% lah. Maaf, kenapa saya nggak dengar? Gervasius? Konversi jadi 5% itu kan, Mas? Iya, kenapa ditetapkan 5%?
Kenapa ditetapkan 5%? Nilai yang paling rendah gimana, Pak? Nggak dengar saya? Karena probabilitasnya rendah, Pak. Aduh, bukan begitu teman-teman sekalian. Nilai alfa itu dilihat dari soal dinyatakan atau tidak. Ya, di soal itu ada dua kemungkinan untuk menyatakan alfa itu bisa dinyatakan dalam bentuk angka kepercayaan atau bisa dinyatakan langsung dalam bentuk angka signifikan. Ya, kalau di soal dinyatakan kita ikuti. Misalkan di soal itu disebutkan angka kepercayaannya 99%. Maka nilai alfanya berapa? 1% atau 0,01. Tetapi jika di soal tidak dinyatakan, ya, maka kita gunakan kesepakatan tidak tertulis, yaitu apa? Yaitu kalau tidak dinyatakan, maka nilai alfanya bernilai 5% atau 0,05. Paham teman-teman? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Paham? Baik, coba Juliana diulangi. Kenapa nilai alfanya 0,05? Karena kalau ada di soal itu nanti sesuai soalnya. Kalau nggak ada di soal berarti digunakan kesepakatan angka yang tidak tertulis. Tidak tertulis ya, gitu ya. Jadi nilai alfa 0,05 itu sumbernya dari situ ya. Karena kita menggunakan kesepakatan tidak tertulis. Nah, ini alfa level ya. Kita pakai saat ini 0,05. Kemudian setelah kita tahu alfa levelnya, ya, ini juga lagi ya ada dua hal di sini. Di soal itu kita harus bisa menentukan apakah kalimat hipotesisnya ini ya, apakah kalimat hipotesisnya itu berjenis two-tailed test atau one-tailed test. Caranya gimana? Caranya kita cari tahu dari soal ya. Dari soal itu apakah di sana menyatakan sama atau tidak sama ya, atau lebih baik lebih kurang. Itu nanti dari soal ada kaitannya juga dengan H0. H0 di sini ya. Tadi kan di soal kita tidak menemukan indikasi bahwa kalimat hipotesisnya atau pertanyaannya bilang lebih baik, lebih tinggi, lebih rendah, kan tidak ya. Hanya apakah berefek dan tidak berefek. Artinya apakah di sini hipotesisnya sama dengan dan tidak sama dengan. Itu mengindikasikan bahwa kalimat hipotesis yang dipakai di sini berjenis to nah, pakai ini aja ya. Nah, pakai ini. Muncul. Nah, di sini kalimat hipotesisnya berjenis two-tailed test, gitu ya. Nah, karena berjenis two-tailed test, maka nanti gambar distribusinya itu seperti ini. Kita akan lihat dari sisi kanan dan sisi kiri, dari dua sisi begitu ya. Kita akan menggambarkannya dari dua sisi.
Jadi di sini pada step kedua setelah kita tahu nilai alfanya, setelah kita tahu jenis kalimat hipotesisnya adalah two-tailed test, maka berikutnya di sini kita gambarkan. Ini nanti tetap kita butuhkan dan saya meminta teman-teman ketika menjawabnya juga menggambar distribusinya itu seperti ini ya. Karena two-tailed test, maka di sini seolah-olah kita bagi ya teman-teman ya, kita bagi menjadi ada 2 bidang. Nah gini ya. Ini nanti ditinjau dari sisi kanan, sisi kiri dari 2 sisi, dan di tengah ini ada area di tengahnya. Apa itu artinya? Artinya lihat di sini ya. Nah ini ya, teman-teman mungkin agak sedikit sulit ya mengartikan ini. Close to H0, high probability values if H0 is true. Tapi di sini artinya kurang lebih ini adalah area H0 diterima yang di tengah itu ya. Ini adalah area H0 diterima. Sementara yang 2 ini yang saya beri arsir gini ya. Dari sebelah kanan batas dan juga dari sebelah kiri batasnya ini, kedua-duanya ini adalah area, ya, ini adalah area H0 ditolak. Oke, ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita harus cari tahu berapakah nilai di titik ini ya. Nah, nilai di titik ini dan juga di titik ini kita harus tahu nih berapa nilainya. Itu dari step 2. Ya. Kita lanjutkan ya, kita akan cari tahu berapa nilainya di situ ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dari alfa yang kita ketahui, kemudian dari tadi two-tailed test juga, sekarang kita membutuhkan tabel. Nah, ini kita membutuhkan tabel, ya. Nah, teman-teman, sekarang tabel kita ini ya, tabel kita itu ada beberapa, nanti akan saya coba scroll ya. Yang pertama ada unit normal tabel atau tabel Z ini ya. Kemudian atau saya tunjukkannya dari sini. Tabel kita ada 3. Nah, dari sini. Kita ada tabel Z, tabel T, tabel F. Untuk kasus kita ini, kasus kita yang sekarang ini, menentukan ini, kita pakai tabel mana? Tabel Z, tabel T, atau tabel F? Cara cari tahunya dari mana, teman-teman sekalian? Cari tahunya dari sini. Pertama, kita lihat dari diketahuinya. Diketahui kita ada variansinya enggak? Ada variansinya tidak? Jeremy, tolong aktifkan mic-nya. Halo Jeremy. Kenapa kalau saya panggil terus menghilang ya? Ada Jeremy? Menghilang? Ayo, pada menghilang semua kalau saya panggil. Febriana? Febriana? Iya, Pak. Ada variansinya tidak diketahui kita? Ada. Ini apa?
Kelihatan kursor saya? Ini apa? Kelihatan nggak? Febriana? Nggak kelihatan, Pak. Hah? Nggak Ya, kelihatan gerak-gerak? kursornya nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Baik, coba diketahuinya aja itu dibaca. Ini apa aja ini? Dibaca. Jumlah apa? Pelanggan prianya 36, Jumlah data. MIU-nya 2,4. Sebentar, pelan-pelan. Jumlah data atau N, ya kan? 36. Nggak usah angkanya. Saya tidak membutuhkan angkanya. Saya cuma pengen teman-teman itu tahu bagaimana cara menentukan tabelnya. Ya, tadi di sini ketika menjelaskan di sini, kapan kita pakai tabel Z? Kalau di data itu tidak diketahui variansinya, gitu kan ya? Oke ya, tidak diketahui variansinya. Sekarang kita lihat di bagian diketahui kita, ada apa aja di data diketahui kita. Saya nggak butuh angkanya, cuma ada apa aja. Ada apa? Tadi siapa yang saya minta? Febriana atau Juliana ya tadi? Febriana, Pak. Ayo silakan, aktifkan. Saya membutuhkan respon dari teman-teman sekalian. Febriana silakan di-unmute. Febriana, kenapa tidak di-unmute? Oke, teman-teman, tolong yang lain silahkan bantu saya untuk interaktif ya. Yang bisa meng-unmute siapa? Di data ada apa saja? Jumlah data, Jumlah data, N. Terus apa lagi? standar deviasi itu, Standar deviasi atau sigma. Apa lagi? Ini mu, apa? Pak. Mu atau rata-rata. Baik. Variansinya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti dilihat dari diketahuinya, ya kasus kita ini merupakan kasus hipotesis dengan uji Z. Maka nanti ya setelah kita tahu alfa, setelah kita tahu bahwa ini kasus two-tailed test, maka kita juga membutuhkan di sini tabel Z. Gitu aja. Ya, kita butuh tabel Z. Kita harus buka nih tabel Z-nya. Nah, tabel Z di sini sudah saya sediakan, ini ya, tabel Z. Ada satu halaman, dua halaman, tiga halaman, ini masih Z ya, 4 halaman, sudah 4 halaman doang. Halaman kelima, ini mulai tabel T, lihat nih, ini ya, ini tabel T. Nah, ini juga masih, oh ini tabel T, ini tabel F. Tabel T-nya hanya 1 halaman ya. Ini tabel F. Ini juga masih tabel F, begitu ya. Nah, kasus kita sekarang membutuhkan tabel Z yang ada di halaman depan. Baik, teman-teman sekalian. Di tabel itu, tadi kan tujuan kita menentukan titik ini berapa ya, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini lihat di sini penjelasannya. Dari nilai alfa, maaf, dari nilai alfa diketahui kan alfanya itu 0,05. Oke, ya. Nah, kemudian juga karena diketahui ini
to-tell test ditinjau dari dua sisi kanan, sisi kiri, ya, maka nilai alfa 0,05 ini, ya, ini perlu dibagi dua karena peninjauan kita dari dua sisi. Maka nilai alfa kita itu sekarang menjadi 0,025. Ya, 0,025 pada setiap ujungnya, pada setiap sisinya. Nah, dari tabel Z, kita cari yang proporsinya itu 0,025. Proporsi ini ada di kolom C, ya. Ada di kolom C di sini. Cari yang kolom C-nya itu 0,025. Kita cari yuk. Nah, ini kan di kolom C kita cari yang nilainya itu 0,025. Nah, setelah kita cari, saya dapatkan, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman sekalian. Saya gedein dikit ya. Nah, ini ya, 0,025, maaf, 0,05, ini di kolom C ya, di kolom C. Berapakah nilai Z-nya? Nilai Z-nya adalah di sini, berapa teman-teman sekalian? 1,96, ya, 1,96. Nah, 1,96 itu kita tempatkan di dua sisi ini. Maka itu artinya kalau sisi kanan itu bernilai positif 1,96, ya. Yang sisi kiri sebelah sini, karena kan di sini tadi kita sudah bilang ya, di sini di tengah-tengah ini adalah nilai Z sama dengan 0, gitu ya. Maka yang sebelah kiri itu nilainya adalah minus 1,96. Itu alasan kenapa sebelah kanan itu positif, sebelah kiri itu negatif, karena di tengah-tengahnya itu Z sama dengan 0. Coba sampai sini, teman-teman, mohon diaktifkan dulu mic-nya. Bisa dipahami step 2 ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan critical area, ya. Area kritisnya itu adalah bernilai sebelah kanan bernilai positif 1,96, sebelah kiri bernilai minus 1,96. Teman-teman bisa paham kenapa kita mendapatkan nilai itu? Silahkan di unmute mic-nya. Saya pengen mendapatkan respon dulu dari teman-teman semua. Bisa, Pak. Siapa tadi? Fernando. Bisa, Fernando? Sudah paham ya? Bagaimana cara mencari datanya di tabel ya? Ya. Ya, oke. Saya ulangi sedikit ya teman-teman untuk step 2 ya. Jadi dari soal kita dapatkan nilai alfa ya. Kemudian juga ketika kita mengerjakan kalimat hipotesis, kita tahu indikasi metodenya, metode kalimat hipotesisnya, apakah two-tail test atau one-tail test ya. Kemudian dari diketahuinya, kita juga tahu bahwa uji kita ini menggunakan tabel T, tabel Z, atau tabel F. Nah, dari 3 data ini, maka kita lanjutkan, kita gambarkan nilai distribusi datanya, kita gambarkan. Karena kita tahu two-tail test, maka sebelah kiri dan sebelah kanan, ini ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan, itu kita beri tanda. Yang di sebelah kanan, ini ya, saya beri arsir. Sebelah kiri dari tanda juga saya beri arsir.
dua area tersebut merupakan area H0 ditolak. Ini teman-teman harus ingat ya. Jadi pokoknya yang di luar batas itu adalah area H0 ditolak. Yang di tengah batas itu adalah area H0 diterima. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengidentifikasi titik ini itu berada di nilai berapa. Caranya kita buka dari tabel Z. Nah, tabel Z-nya di bagian kolom C itu perlu kita cari dari nilai alfa. Cuman karena kita ini pakai metode kalimat to-tell test ya, maka nilai alfanya itu perlu dibagi 2 terlebih dahulu. Nilai alfa 0,05 ini menjadi 0,025. Di tabel kita cari yang 0,025, dapatkan nilai Z-nya. Nilai Z-nya sudah ketemu 1,96, taruh di sebelah kanan menjadi positif 1,96, di sebelah kiri menjadi negatif 1,96. Tanda negatif ini karena dia berada di sebelah kiri dari Z sama dengan 0. Oke, teman-teman? Ya. Nilai ini dikenal sebagai nilai apa? Ada yang tahu? Dikenal sebagai nilai Z tabel, ya. Oke ya, jadi nilai yang tadi kita dapatkan dikenal dengan nilai Z tabel. Jadi berapakah nilai Z tabelnya? Nilai Z tabelnya itu ini. 2 nilai, Pak. Ya, sebenarnya 1 nilai ya. Cuman kita menyebutkannya plus minus 1,96. Ini Z tabelnya. Plus yang sebelah kanan, minus yang sebelah kiri. Ini step 2. Setelah step 2, saya lanjutkan lagi. Setelah step 2, maka kita lanjutkan ke step 3. Step 3 itu apa? Kita ngitung. Ya, kita ngitung. Gampangannya kalau ini uji Z, ya, kita sudah dapatkan Z tabel, maka step 3 itu di sini itu kita cari atau kita hitung yang namanya Z hitung, ya. Nah, kita cari Z hitung. Gimana caranya? Di step 3 ini kita ngitung Z hitung. Caranya sudah dijelaskan. Untuk mendapatkan nilai Z hitung, ini ya, ini rumusnya. M dikurangi mu dibagi dengan sigma M. Beda ya, bukan sigma ya, tapi sigma M, ya. Nah, ini rumusnya. Atau M itu apa? M itu sampel mean, ya. Mu itu apa? Mu itu adalah hipotesis population mean. Mean itu kan rata ya. 2 ini sama-sama rata-rata. Cuma berbeda. Kalau M itu dari sampelnya, mu itu dari hipotesis population-nya. Dibagi dengan sigma M, ya. Apa itu sigma M? Sigma M itu adalah standar error, ya. Itu standar error. Terus gimana ngitungnya? Padahal kita cuman tahu mu aja ya. Kan dari diketahui kita kan cuma ada mu ya. Kita tidak tahu M, kita tidak tahu kita tidak tahu sigma M-nya. Gimana caranya? Ya. Ya, kita cari tahu, kita hitung dulu nih. Nah, sigma M itu ternyata ada rumusnya lagi. Sigma M-nya apa rumusnya? Sigma dibagi akar N. Ya.
Sigma kita kan tadi diketahui kita sudah ada ya nilainya ya. Sigma kita adalah 2,4. N kita adalah 36. Maka akar N itu menjadi 6. 2,4 dibagi 6. Ketemu standar errornya atau sigma M-nya adalah 0,4. Sampai di sini, teman-teman bisa tahu? Bisa paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita perlu cari nilai Z hitungnya. Baik, di sini teman-teman sekalian ada ketambahan soal nih ya. Ketambahan soalnya. Nih. Suppose that sample produce a mean tip of M sama dengan 16,7. Jadi di sini kita diminta mengasumsikan gitu ya, asumsikan ada tambahan soal bahwa M sama dengan 16,7 gitu. Nah, setelah kita dapatkan M sama dengan 16,7 ini, maka sudah cukup bagi kita untuk menghitung Z hitung ya. Maka sekarang kita bisa cari Z hitungnya. Z hitung pakai rumus tadi, M dikurangi mu ya, dibagi dengan standar error. Oke. Berapa nilai Z hitungnya? Kita lihat aja ini. Ya, 16,7 dikurangi 15,8 bagi 0,4 dari yang sudah kita ketahui. Diketahui bahwa nilai Z hitungnya itu adalah 2,25. Nah, ini ya, kita tahu bahwa Z hitungnya itu 2,25. Oke, step 3 selesai. Kita sudah mendapatkan Z hitungnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah step 4. Mana kok nggak ada? Nah, ini langkah selanjutnya adalah step 4, yaitu make a decision. Apa? Ya, kita ngambil kesimpulan. Bagaimana ngambil kesimpulannya? Bagaimana ngambil kesimpulannya? Cara ngambil kesimpulannya gampang, teman-teman sekalian, yaitu kita tempatkan nilai Z hitung ini di dalam area critical ya. Kita tempatkan di sini. Saya gambarkan ulang ya untuk step 4. Jadi tadi dari step 2 kita punya critical area di sebelah kanan, yaitu Z tabelnya berapa teman-teman? Positif 1,96. Sebelah kirinya berapa? Yaitu Z hit tabel minus 1,96. Ya. Nah, sekarang kita tempatkan nilai 2,25 ini. Kita tempatkan di sini. Ada di mana coba tempatnya, posisinya? Ada di mana, Fernando? Mungkin di kanannya. Oh, pakai mungkin? 1,9. Jangan pakai mungkin. Ya udah. Di Pak, di kanannya. Ini kan nilai 0. Ya kan? Di Ya. sini minus 1,96. Di sini Ya. 1,96. Kalau saya mau taruh 2,25, posisinya ada di mana? Di kanan 1,96. Kanan ya, di sini ya. Ya. Nah, misalkan saja posisinya itu di sini ya, guys. Di sini ya. Ini posisi Z hitung. Oke, sekarang kita kembalikan lagi.
batas adalah area apa? Area H0 ditolak. Artinya Z hitung ini menyebabkan H0 ditolak. Maka step 4-nya ya di sini kita buat kesimpulannya. Step 4 itu kan decision. Di sini kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya apa, Leoni? Leoni? Fernando? Bisa diulang, Pak, pertanyaannya. Saya ulangi ya. Kan karena posisi Z hitung ada di sini, Z hitung ada di area apa, Leoni? Leoni, Z hitung berada di area apa? Leoni? H0 ditolak itu, Pak. Z hitung berada di area H0 ditolak. Kenapa? Karena dia berada di area yang diarsir kan ya? Iya, di area yang diarsir. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Ya, kalau Z hitungnya nilainya 1 misalkan, posisinya ada di mana? Ada di tengah ya? Di tengah, di sebelahnya Z sama dengan 1,96. Ya, di sini kan, kira-kira ya. Kelihatan kursor saya? Iya, kelihatan. Kira-kira di sini ya. Maka kalau Z hitungnya sama dengan 1, dia menyebabkan H0-nya Ditolak. kalau 1, kok ditolak? Yang diterima itu. Ya, kalau 1 diterima, tapi karena sekarang Z hitungnya adalah 2,25, maka sekarang menyebabkan H0-nya Ditolak. ditolak. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya H1 diterima atau apa H1 diterima itu artinya? Penggunaan kaos merah itu. Atau? Ya, kalimat ini, kalimatnya. Nah, ini saya copy aja ya. Ya. Jadi di sini H1 diterima atau kesimpulannya itu adalah penggunaan kaos merah mempunyai efek yang signifikan terhadap pemberian gift. Nah, ini sudah selesai ini. Sampai di sini paham nggak teman-teman sekalian? Paham, Pak. Paham ya? Ada 4 langkah ya. Iya. Ya, ada 4 langkah. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagian teman-teman ya, untuk lebih memahamkan, silahkan lihat di bagian akhir. Saya pengen teman-teman mengerjakan 1 soal aja. Ya. Itu teman-teman pengen nomor berapa? Ini ya nomor 21 aja ya. Satu nomor aja 21 ya. Baik teman-teman sekalian, coba yuk kita bahas dulu yuk. Lihat di sini. Ya. Researcher has found that IQ scores have been increasing for years. Ya. Jadi seorang peneliti itu memperlihatkan bahwa nilai IQ mungkin menampilkan data ya, nilai IQ-nya itu increasing bertambah dari data ya, for years, dari sekian tahun. Nah, di sini dari 84 sampai 99. Nah, fenomena ini disebut dengan Flynn effect ya, katanya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat di sini. Ini pertanyaannya. To examine this effect, jadi untuk menguji efek ini, seorang researcher obtain ya, menentukan an IQ test, dia menetapkan sebuah IQ test with instruction for scoring
from 10 years ago. Jadi dia mencari data IQ, nilai IQ selama 10 tahun ya, dari sekarang sampai 10 tahun ke belakang. And plan to administer the test to a sample of 10 is 25 ya. Jadi dia akan menguji juga pada sampel sebanyak 25 orang N-nya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal tulis pada bagian diketahui, kita sudah data N sama dengan 25 ya. 10 years ago, 10 tahun yang lalu, nilai IQ ya, nilai IQ-nya itu standarnya rata-rata mu sama dengan 100. Jadi 10 tahun yang lalu diketahui bahwa rata-rata nilai IQ itu mu sama dengan 100. Ya, itu 10 tahun yang lalu. Dengan mu-nya 100 dengan standar deviasinya 15. Ya. Kemudian jika diketahui bahwa saat ini 10 tahun berikutnya saat ini ya, diketahui bahwa nilai IQ itu naik 7 poin ya, rata-ratanya naik 7 poin. Nah, ini jadi apa nih? Kalau ini mu, yang ini formasi ini jadi apa teman-teman sekalian? Jadi apa deh? Ayo cepat, kalau saya panggil itu teman-teman Deka bisa unmute. Duh, kenapa ya? Kalau dipanggil itu tidak cepat, Leoni? Leoni? Halo teman-teman sekalian, masih bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Bisa. Itu yang lain, kalau saya panggil tidak segera ya? Apa cuman join kemudian ditinggal Pak ya? Adakah yang seperti itu, join kemudian ditinggal? Enggak, Pak, tadi putus-putus. Putus-putus, oke. Ya, tidak harapkan teman-teman itu join ditinggal ya, jangan ya. Baik, sekali lagi, kalau ini adalah mu, ini apa ini? Keterangan ini jadi apa? Leoni bisa jawab? Fernando? Ataupun semua? Menjadi apa? Pak. Hah? Sampel min. Sampel min atau M. atau M, betul ya. Kalau di tadi sini ini ya M ya. Nah, jadi di soal ini juga kita sudah tahu mu, sudah tahu M. M-nya berapa? 7. Salah. Hah? Salah, bukan 7. Berapa Fernando? 100? 7. 107 ya M-nya ya. Ya, 107. 7 point increase in the average IQ during the past 10 years. Kan nilai IQ dari 10 tahun yang lalu kan 100. Nah, saat ini itu naik 7 poin. Jadi 107 ya M-nya ya. Baik. Yang saya minta teman-teman mengerjakan yang A ya, bukan A dan B ya, yang A saja ya. Di sini yang A itu the researcher, lihat sudah dinyatakan ya teman-teman ya.
the researcher uses a two-tailed hypothesis test. Sudah dinyatakan di soal kebetulan dengan alfa 0,05. Sudah dinyatakan ya. Nah, pertanyaannya, to determine if the data indicate a significant change in IQ over the past 10 years. Jadi, apakah data yang ditampilkan itu mengindikasikan terjadi perubahan yang signifikan change ya, perubahan yang signifikan terhadap nilai IQ dalam 10 tahun terakhir. Soalnya bisa dipahami teman-teman sekalian? Soalnya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, oke, terima kasih. Itu soalnya 21A kerjakan dalam 4 prosedur seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke ya, semoga presentasi ini membantu teman-teman. Minggu depan nanti kita akan masuk ke materi yang one tail test ya. Kita lihat perbedaannya 21 yang B. Silakan teman-teman kerjakan soal 21A ini. Harapan saya hari Sabtu saya sudah bisa mengkoreksinya. Ya. Ngerjainnya bebas ya. Mau pakai cara apapun, silakan teman-teman buat. Itu teman-teman sekalian. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Pak, mau tanya Pak. Silakan. Kan tadi di contoh soal kan ada ketambahan soal M ya. Ya. Kalau di soal itu nanti tidak ada ketambahan M itu apa bisa juga mencari Pak? Ya. Loh. Di soal ini bukankah tadi kamu sudah menyebutkan ini apa? Iya Pak. Apa? Cuma mau tanya aja, apakah ada cara lain buat mencari M-nya itu? Oh enggak, M itu pasti sesuatu yang di soal pasti ada. Oh, ya, baik Pak. Terima kasih. Gitu ya. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Berarti itu nanti M-nya itu diisi 7 tadi itu, Pak. Oh 7, Leoni. Saya bilang M-nya berapa? 107. 107. Ya, iya, M-nya 107. Makasih, Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan membantu. Nanti video rekaman ini juga saya upload di Google Classroom. Saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.